Kirain belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam sahabat, dimanapun Anda berada. Kita sekarang berada di sebuah perkebunan ya. Tidak jauh dari Padepokan lokasi ini. Sangat dekat ya. Kita belum bisa pergi jauh karena dikarenakan kendala teknis ya. Kalau jauh tuh teknisnya harus siap dulu. Nah, jadi kita akan mencoba menguak sebuah misteri masih di wilayah Padepokan ya. Kita tidak bisa jauh dulu. Nah, jadi malam ini sahabat, sesuai permintaan ya, sebetulnya sudah lama permintaan ini ada ya, cuman belum sampai waktunya mungkin ya. Nah, kali ini kita akan coba menguak permintaan dari para sahabat petualang gaib. Nah, sebelumnya juga mohon maaf ya, karena baru akan dibawakan sekarang ya, baru akan kita cari tahu sekarang. Karena kita cari tahu dengan sesuai dengan permintaan yang paling banyak ya. Jadi baru akan kita cari tahu. Nah, ini baru sampai ke poin ya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama. Berdoa untuk diri kita dan untuk sahabat kita dimanapun berada ya. Jadi kita berdoa dulu ya. Untuk Anda dimanapun, semoga kita semua selalu dimudahkan dalam segala urusan. Dan semoga para sahabat dimanapun juga dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakati Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi kita akan mencoba melacak sebuah ratu ya, bukan sebuah, seorang ratu dari bangsa jin yang cukup terkenal ya. Mungkin pernah mendengar semuanya, saya yakin pernah mendengar yang disebut bukan Nyai Roro Kidul ya? Nyai Blorong. Nah, yang disebut Nyai Blorong pasti pernah mendengar ya. Nah, jadi kita akan mencoba menguak sebuah bukan sebuah ya. Kalau sebuah itu buah-buahan biasanya. Nah, kita akan menguak sosok Ratu Nyai Blorong. Seperti apakah sosoknya, keberadaannya ada atau tidak. Jadi masih tanda tanya ya. Nah, jadi terus kalau misalkan ada, dia tinggalnya di mana? Nah, ini kan tanda tanya juga ya. Iya, tanda tanyanya dia diamnya di mana. Tapi kalau menurut batin saya, Nyai Blorong itu ada. Gitu, tapi tidak tahu, nanti ya kita coba cari tahu lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi. Jadi sahabat, saksikan aja ya. Jadi nanti diatur strategi ya, bantu ya. Siap. Maksudnya kalau mediator jauh-jauh bantu diambil gitu ya. Jadi nggak usah takut, diambil aja. Bantu. Takutnya nanti mau lepas jauh. Jadi kita ambil, dimohon bantuannya ya. Oke. Karena ini kita lepas gitu. Kita lepas tapi dengan kadar yang tidak terlalu berbahaya ya. Ya, karena nanti energinya kita seimbangkan gitu. Karena ini yang akan kita coba cari tahu adalah sosok ratu ya. Jadi mungkin agak ekstrim gitu. Ya udah, kita langsung aja. Oh iya, saya lupa, maaf sebelumnya. Dari kemarin ada yang bertanya katanya, kok saya kurusan katanya. Nah, iya, ya satu habis puasa, kedua puasanya berkelanjutan. Gitu, kalau mau ikut boleh silahkan. Ya udah, langsung aja ya, yuk. Udah mulai datang. Kalau yang di sini mungkin bisa mendengar ya, tapi di kamera tidak terdengar. Kalau di sini bisa terdengar mungkin, tapi di kamera sayangnya tidak bisa mendengar.
karena suaranya tidak tidak begitu keras ya. Assalamualaikum. Nah, ini banyak berdatangan ya, sahabat. Ini hampir seluruhnya datang sini. Bersama siapa kamu ke sini? Kamu ke sini bersama siapa? Mak Jungannya. Siapa? Mak Jungan. Pasukan? Ini seperti sumbing ya. Seperti sumbing bicaranya, tidak jelas. Bersama pasukan? Kamu pasukan atau pemimpin, panglima gitu? Yang saya cari Nyai Blorong. Kamu kenal dengan sebutan Blorong itu? Dan kami. Hah? Ratu kami. Oh, ratu. Ratu kami katanya. Itu Blorong itu sosoknya seperti apa ya? Kami ingin tahu tentang Blorong itu sosoknya seperti apa. Bentuk tubuhnya mungkin atau apanya. Boleh saya tahu? Anak menwana amak. Saya ingin tahu aja. Kamu bersama pasukan. Ratu kamu tahu nggak? Nyai Blorong tahu nggak? Nauknya. Oh, dia tahu. Ikut ke sini nggak dia? Nggak. Kenapa nggak ikut ke sini? Sepertinya bertambah banyak ya. Ada yang diutus lagi? Buat nemenin kamu mungkin? Banyak. Oh, banyak. Ada berapa jumlahnya kira-kira yang hadir ke sini? Yang hadir ke sini jumlahnya ada berapa? Ya? Ini nggak bala tentara. Mak Jungan. Oh, bala tentara, pasukan. Kamu bentuknya seperti apa? Bentuk kamu? Harimau. Oh, harimau. Kalau Nyi Blorongnya sendiri seperti apa bentuknya? Namanya. Nggak boleh tahu. Oh, kamu takut kali ya? Kamu takut. Ya udah, ada lagi nggak selain kamu di sini yang paling kuat siapa? Anak. Ada. Yang paling kuat siapa? Atasan kamu siapa? Mak nih. Itu datang ya? Ini bukan? Suruh masuk ke sahabat saya. Kamu panggilkan. Udah disuruh masuk. Itu bukan? Oh, itu. Itu siapa? Patih kamu? Ya udah, kamu pulang ya. Kamu pulang. Kenapa kamu melawan dia? Nah, jadi tadi ya, ini sosok Patih katanya, kata makhluk itu. Tapi yang saya lihat juga energinya cukup besar ya. Tadi pas dia panggil ini masuk, lalu langsung menyerang. Mungkin karena dipanggil sama dia ya. Ini cukup ekstrim ini. Kamu
sosok Patih. Kamu Patih yang diundang tadi, orang itu, makhluk itu, iya. Ya. Bisa, saya mau mencari keterangan sedikit tentang ratu kamu. Kamu kenal dengan Blorong itu, benar? Ya. Oh, kenal. Itu ratu kamu, betul? Iya. Yang saya ingin tanyakan adalah tentang Blorong itu ya. Nyai Blorong katanya. Yang saya mau tahu bentuknya seperti apa ya? Ular. Oh, ular. Maksudnya ular semua? Oh, enggak. Dia wanita atau laki-laki? Oh, wanita. Oh, wanita. Bentuknya, perwujudannya seperti apa? Lebih jelasnya. Ke bawah, ke apa? Bawah? Sepotong. Maksudnya sepotong gimana? Ya. Sepotong gimana maksudnya? Manusia. Oh, ke atas manusia, Ular. ke bawah ular. Nah, yang saya ingin tahu lagi, siapa lagi? Teman kamu. Coba panggil teman kamu. Ya udah, nanti aja kita ngobrol dulu ya. Biarkan dia. Yang saya mau tanyakan tentang keberadaan ratu kamu. Bisa kamu ceritakan sedikit? Saya tidak ada maksud lain kok. Saya hanya ingin tahu aja. Saya hanya ingin tahu saja tentang ratu kamu. Bisa kamu ceritakan? Saya tidak niat untuk apa-apa kok, hanya ingin tahu aja. Hanya ingin tahu aja. Lain. Tidak ada. Hanya ingin tahu aja tentang keberadaan Blorong itu, Nyai Blorong itu. Tidak ada maksud lain. Boleh diceritakan? Dia sedang meminta izin dulu sama teman-temannya ya. Karena di sini banyak teman-temannya berkerumun banyak di atas. Jadi sedang minta izin. Nanti kita coba, dia akan mencoba memberikan keterangan. Kalau diizinkan ya, mudah-mudahan diizinkan. Tapi tidak untuk semuanya. Oh, tidak semua. Iya, nggak apa-apa. Mungkin beberapa kami terima informasi itu. Siapa itu? Tentang ratu kamu seperti apa itu? Ratu kami tinggal di daratan dekat lautan. Oh, tinggal di daratan. Ya. Oh, bukan di laut. Bah, kami tidak suka di lautan. Oh, kamu nggak suka di laut? Ya. Kok kan bukannya apa? Ratu Kidul itu dari laut juga apa? Nyai Roro Kidul, Dewi Lanjar itu. Di lautan nggak ada manusia yang bisa disesatkan. Oh, begitu. Tidak seperti di daratan. Tidak seperti di daratan. Oh, begitu. Berarti kalian betah di daratan? Ya. Anak buah saya, pengikut-pengikut saya banyak. Oh, banyak pengikut kamu Ya. di daratan sini? Nah, Oh, begitu. untuk mempengaruhi manusia biar tersesat. Oh, begitu. Wilayah kamu di mana? Oh ya. Teman-teman saya tinggal di pohon, Hmm? guha, Hmm? semua suka tempat. Oh, gitu. Jadi berarti anak-anak buah kamu, murid-muridnya ratu kamu itu menempati tempat-tempat tertentu gitu Iya. untuk mencoba apa tadi, menyesatkan manusia. Iya. Mencari apa? Mencari manusia. Supaya menjadi pengikutnya. Oh, begitu, supaya Ya. tersesat. Oh, jadi itu tujuan kalian. Jadi mereka betahnya di darat katanya, nggak betah di ini. Terus kalau kamu sendiri tinggalnya di mana? Ratu kamu itu. Saya cuma ingin tahu aja kok, nggak apa-apa. Nggak. Tidak
boleh tahu letak lokasinya yang pasnya tuh di mana? Ya gini aja, saya ingin tahu tempatnya aja, apakah di dalam batu, di dalam gua, atau di dalam pohon mungkin? Buka. Gua. Boleh ditunjuk arahnya? Mau apa? Nggak ada apa-apa, cuman ingin tahu aja. Nggak akan diganggu kok. Arahnya letaknya di mana? Di sana ya? Ya, Kamu tahu. ya. Kok tadi datangnya dari sana? Banyak. Oh, berarti kalian dari sana. Tempat kalian di sana. Gitu. Terus berapa? Ini juga ada siluman. Merupai wanita. Oh, daerah sini ada Ya ada. merupai wanita. Contoh Ipri. Ipri. Ya. Ipri itu apa? Ipri. Itu adalah. Ada yang masuk lagi. Itu siapa? Teman kamu bukan? Ya. Oh, di sini ada juga Ipri. Ada. Oh, ada juga dari golongan Ipri. Ini dari mana? Sama. Ular. Prajurit juga. Iya. Oh, gitu. Saya harus hati-hati, takutnya menyerang. Oh, itu teman-teman. Masuk ya? Oh, dari golongan Ipri ada juga di sini. Ada. Itu murid kalian. Iya. Selain itu, ini siapa? Prajurit. Oh, selain itu ada lagi nggak? Kok takut sama kamu? Iya selalu mencampuri urusan. Mencampuri urusan apa? Kamu yang selalu mengusik bangsa kami. Mengusik? Enggak, saya nggak pernah. Ini kan saya hanya bertanya aja. Saya hanya bertanya aja sama ini. Hanya bertanya tentang itu. Sebaiknya pulang kau. Kenapa harus pulang? Kenapa harus pulang? Kan saya hanya bertanya aja. Pulang. Ini siapa? Itu teman kalian juga. Kamu seorang pati. Kamu yang merusak tanah ratu kami dan di bawah tanah. Iya. Di mana? Saya baru ketemu kalian kan di sini. Kamu juga yang merusak tanah kami. Saya belum pernah ketemu. Yang di atas bukit batu. Dia tahu di episode berikutnya, yang lalu mungkin. Saya nggak pernah. Ratu kami yang bilang. Emang ratu kalian ada di sini? Ada di atas. Ya udah tenang dulu. Saya nggak pernah merusak tempat kalian kok. Coba di mana? Kan saya belum pernah ketemu kalian di mana. Tanah kami yang di bawah tanah. Di bawah kami. Yang di mana maksudnya? Sepertinya mereka mendapat informasi ya tentang kita ya, tentang yang di bawah tanah, yang di sebelah mana? Saya belum pernah ketemu kalian. Kurang lupa kau. Saya belum pernah ketemu kalian. Berarti anak buah kamu yang Ipri itu banyak di sini. Jadi pekerjaannya apa mereka? Pekerjaannya memang apa? Jangan ganggu manusia. Mengganggu. Pergi kau. Enggak, saya nggak akan pergi. Saya kan bicara baik-baik. Saya ngobrol aja. Kita ngobrol aja. Saya hanya ingin tahu tentang kegiatan kalian, tentang ratu kalian. Merusak. Kamu hancurkan. Saya belum pernah menghancurkan Ratu Blorong. Saya kan baru mencari informasi sekarang di sini. Merusak. Merusak Istananya. yang di mana? Batu. Kamu berak-abrik. Emang itu tempat kalian? Ya. Kan beda. Itu kan tempat itu tempat pesugihan. Tempat itu kan dipakai untuk
mengorbankan. Punya ibu ratu kami. Oh, itu punya ratu kalian juga. Ya. Oh, berarti seperti yang diucapkan ini. Berarti itu tempat anak buah ini. Itu siapa? Mbak kami. Oh. Terus ini aja. Tempat itu memang ya saya mengakui. Saya pernah berkunjung ke suatu lokasi ya. Tapi itu lokasi disalahgunakan. Dipakai untuk pesugihan, memakai tumbal, menumbalkan seseorang. Jadi itu berbahaya buat manusia. Tidak. Itu salah kalian, kenapa berbuat seperti itu? Justru kami senang. Hah? Banyak pengikut kami. Iya, tapi kan yang jadi korban itu yang tidak tahu apa-apa, menjadi tumbal. Mereka kan nggak salah. Sudah resiko. Kami ada. Ya? Menampingi bangsa manusia. Kami. Iya, memang benar. Tapi kan kami juga berkewajiban untuk membela diri, untuk membela teman-teman kami, membela saudara kami. Iya, memang seperti itu. Tapi kan ada alasannya. Tidak mungkin. Kau berakabrik istana kami. Iya, karena tempat itu kan dipakai untuk pemujaan, lalu menyerahkan tumbal manusia. Gitu, dipakai oleh orang-orang yang tersesat, tetapi kan mengorbankan orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak peduli asamu. Iya, saya juga tidak peduli kalau menyangkut yang membahayakan manusia ya. Saya datangi tempat itu. Lebih baik pulang. Tidak. Daripada kamu celaka. Karena ibu ratu kami ada. Oh, ibu ratu kalian ada? Ya. Kami selalu mengawasi kamu. Hadir di sini? Dia mengawasi. Oh, mengawasi. Mengawasi di atas. Iya enggak, yang saya ingin tahu ini apa? Yang saya ingin tahu apa namanya? Tempat tinggal ratu kalian di mana? Jelas di darat. Di darat. Letaknya? Boleh kami tahu? Perlu kau tahu. Terus kenapa tadi kalian bilang banyak anak buah tersebar di daerah sini? Itu mereka disebarkan untuk apa itu? Untuk menyesatkan manusia. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya? Kerjanya seperti apa? Cara kerjanya? Cara kerjanya? Seperti yang kau berakabrik istananya. Oh, menjadikan tumbal gitu? Ya itu nggak boleh. Itu urusan kami. Kalau memakan tumbal kan nggak boleh. Di sini kamu di sini. Dah, biarin dulu. Dah, nanti ke sini biarin. Di sini, di sini. Coba panggil teman kamu sini. Sudah kumpul semua. Sudah kumpul di mana? Enggak kan ya, yang saya tanyakan cara kerja kalian. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Nah, saya ingin tahu cara kerja kalian berbuat seperti itu seperti apa? Mencari teman sebanyak mungkin. Oh gitu. Caranya gimana? Boleh tahu caranya? Dah, biarin. Awas. Kan kau, teman kami. Lepas, 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 lepas. Dah. Awas, bahaya. Yuk di sana, yuk. Nggak apa-apa. Mereka nggak ada urusan. Ayo ngobrol sama saya di sini. Mereka nggak ada urusan. Ayo, kita baik-baik, nggak apa-apa kok. Cuman tanya aja kok. Saya cuman tanya aja. Saya cuman tanya. Cara kerja kalian itu gimana? Cara kerja kalian gimana? Ya? Oh, menjanjikan harta. Diberikan hartanya itu. Ya, memberikan harta yang berlimpah. Itu cara memberikan hartanya gimana? Memberikan apa aja? Menukar persyaratan. Oh, menukar persyaratan. Dengan apa? Persyaratannya apa? Sama seperti yang kau berakabrik itu.
Oh, tumbal gitu. Lalu kalian berikan apa setelah diberikan tumbal? Kami berikan harta yang berlimpah. Hartanya langsung berbentuk atau gimana? Ya, Bentuknya seperti apa itu? Misalkan dikasih apa sama kalian? kekayaan. Kekayaan. Maksudnya diberikan apa? Emas. Emas. Oh, ada emas juga. Diberikan emas oleh ratu kalian. Ya. Oh, gitu. Padahal itu sisi. Oh, dari sisiknya. Oh, sisiknya berubah jadi emas gitu. Diberikan. Lalu orang itu diberikan emas itu setelah memberikan tumbal gitu. Itu kan sangat saya nggak suka, makanya dulu saya pernah berbuat seperti itu. Karena kami nggak suka. Gitu ya. Itu hak kami. Iya, memang ada hak kalian juga, tapi kami juga punya hak. Tidak perlu ikut campur kau. Kami juga punya hak. Jadi gini, ratu kamu ada nggak di sini? Ada. Mengawasi. Ya? Oh, ada mengawasi. Ya, pantasan dari Sama tadi. Dari tadi saya udah curiga nih. Kenapa nggak ada sini? Pulang. Coba suruh ke sini aja. Sudah hadir di atas. Sudah ada. Oh, sudah ada di atas. Kalian tuh apa? Sebagai apanya? Kalau ini kan sebagai patihnya, Kami hanya prajurit. prajuritnya. Ratu kamu di atas bersama siapa? Panglima. Panglima. Dia memakai apa? Mungkin memakai kendaraan atau enggak? Ya. Kendaraannya seperti apa? Kereta kencana. Oh, kereta kencana juga. Oh, mirip ya? Mirip ya memakai kereta kencana. Punya kesaktian apa ratu kalian sehingga kalian mau mengikuti mereka? Ya? Punya kesaktian apa? Tahu. Tidak perlu tahu. Yang jelas sangat sakti. Sangat sakti ya. Nah, tempat tinggal anak buah kalian tuh di tempat seperti apa yang mereka sukai? Selain gunung dan gua, ya? Di pohon. Di gua-gua. Di pohon, di gua-gua. Bahkan di sini juga ada. Oh, di sini ada. Seperti apa jenisnya di daerah sini? Beri. Ipri. Ya. Ipri itu apa? Ipri itu apa? Bisa di mana? Ipri itu apa? Bentuknya seperti apa? Ular? Oh, wanita. Oh, wanita cantik gitu ya? Itu yang sering biasa ditemukan ya di berbagai daerah. Berarti itu anak buah kalian? Oh, begitu. Jadi menyebar ya ternyata. Kenapa harus menyebar? Itu kan nggak baik. Ya. Kenapa kalian menyerang? Ratu kalian suruh hadir. Kenapa? Ada di sini nggak? Ada. Mana? Di sebelah mana? Di arah bulan itu? Bukan. Itu bulan yang dilingkar bukan itu? Di atas. Ya? Depan. Itu bulan dilingkari apa itu? Banyak. Hah? Tadi kan nggak ada itu. Hmm? Ya udah, terima kasih ya informasinya ya. Ada di sini betul ratu kamu? Yang itu bukan? Itu bah tentaranya. Ratunya tepat di atas. Yang ini? Ya. Kenapa kalian? Kenapa? Awas, anak, awas, awas. Anak, awas, awas, kajauh, kajauh, kajauh. Kajauh, awas, kajauh. Bahaya, awas, kajauh.
Aduh, yang satunya mana? Ini udah keluar semua. Tadi di sebelah sana ada yang menyerang ya. Jadi rombongannya banyak. Agak sesak ya. Tadi sempat pusing ya. Saya sempat pusing. Jadi tadi dari dari sana tuh banyak menyerang datang ke sini. Dari bulan itu tuh ya. Nah, terus tadi kebetulan bulan itu juga tadi kebetulan ada yang melingkari secara tiba-tiba ya. Nah, jadi ternyata yang tadi saya hantam itu sepertinya yang saya lihat dia adalah sebuah apa? Seperti rombongan ya, ada satu kereta gitu. Nah, tapi tidak tahu ini saya mau bertanya, merekanya ke bawah nggak ada, hilang ya. Ke bawah menghilang. Diudangkan. Nanti kita coba, mungkin masih ada yang tersisa di sini. Nanti kita coba tanya ya. Sepertinya masih ada sisa-sisa. Nanti kita coba tanya. Kenapa mereka ikut pergi ya? Jadi pas mereka bubar ke sana, yang ini juga keluar dari mediator, juga dari tubuh mediator keluar sendiri. Pas tadi serang balik, pasukan itu bubar ke arah sana, mereka bubar aja. Ternyata yang dari dalam mediator juga bubar lagi ke sana. Nah, jadi saya agak sulit menjelaskannya ya. Nah, tapi lebih jelasnya nanti kita mudah-mudahan ada yang tersisa. Nah, sepertinya ini masih tersisa nih. Biarin Pak Cep. Ini masih ada kayaknya nih. Ini masih ada kayaknya nih. Kita coba cari tahu lagi. Ya, ini belum keluar. Ini masih tersisa, untung masih ada ya. Jadi kita bisa cari tahu keterangannya. Cuman ini tenaganya udah ngedrop kayaknya. Kita coba bantu lagi. Nah, ini mulai masuk lagi ya. Datang lagi. Pengap ya di sini. Kenapa? Kenapa kalian bubar? Kenapa kalian bubar? Kenapa bubar? Bisa bicara? Kamu yang tadi kan? Kau melukai rajaku. Raja siapa? Nyai Ratu. Terus kenapa kalian bubar? Ya? Kenapa bubar? Ampun. Enggak, saya mau bertanya aja kok. Saya mau bertanya aja. Saya mau bertanya aja. Kalian kenapa keluar begitu saja? Ampun. Ampun. Terus ratu kamu kemana? Dia terluka. Kenapa mereka menyerang tadi? Kan saya baik-baik. Kan saya bilang dari awal saya baik-baik. Saya tidak mengajak bertengkar. Saya tidak ingin ada pertempuran. Kau melukai ratuku. Yang mana yang tadi di atas itu? Iya. Saya kan tidak tahu ada dia di situ. Yang saya tahu ada serangan dari situ, ya saya serang balik. Ratu kami yang menyerang. Kenapa menyerang? Karena dia tidak diterima. Istana yang di bawah tanahnya hancurkan. Iya kan ada alasannya. Tidak tahu alasannya. Kan ada alasannya. Karena Ampun. itu kan melukai manusia. Ampun. Jadi nggak boleh ada tempat-tempat yang mengandung tumbal gitu, kita nggak setuju. Karena yang jadi korban orang-orang. Itu pekerjaan kami. Iya, memang itu pekerjaan kalian. Menjalankan perintah. Tapi kan kami juga pekerjaannya seperti ini. Gitu.
Jadi tidak boleh ada tumbal-tumbal yang merugikan orang yang tidak tahu apa-apa. Kan yang jadi korban orang yang nggak tahu apa-apa, jadi korban kan. Kami nggak Tapi suka itu itu. kerjaan Iya sama. perintah. Kami juga diperintahkan begitu, membantu sesama saudara. Tapi kami untuk menampingi manusia. Ya, Kami ada untuk menampingi manusia. untuk mendampingi manusia. Ya, Iya, memang itu kodrat kamu juga. Iya, emang bingung juga ya. Iya, tapi kan kami juga harus membela diri. Harus tapi membela kami mencari diri. teman sebanyak mungkin. Iya, tapi kan tidak boleh melukai Untuk orang kami yang tidak nanti. tahu. Iya, tapi kan tidak boleh melukai orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Itu kesalahan kalian yang kami nggak suka. Tapi itu sesuai perjanjian. Iya, kami nggak suka dengan itu intinya, ya. Perjanjian kalian dengan orang-orang yang tersesat itu kan urusan kalian. Tapi kalian kan membawa-bawa orang yang tidak tahu apa-apa kan. Tapi suatu saat dia Gitu. juga akan kena. Iya, tapi kan tetap saya tidak suka dengan pekerjaan seperti itu. Karena banyak orang yang tidak berdosa yang menjadi tumbal atau menanggung akibatnya. Gitu. Jadi daerah sini nggak boleh ada ya. Kami tidak peduli. Ya saya juga tidak peduli, daerah sini nggak boleh ada. Ya udah kamu pulang lagi sana ya. Kalau mau pulang silahkan ikuti sana pulang. Ya, Hmm? Ya sudah, saya tidak kuat lagi. ya udah silahkan pulang. Terima kasih. Ini keluar sendiri ya, sahabat. Jadi agak bingung ya. Ini dibantu dulu. Nah, jadi agak bingung. Agak bingungnya gini. Dia berbicara agak apa ya? Agak dalam ya. Jadi cukup dalam bicaranya. Ya, cukup dalam tuh maksudnya ya cukup dalam lah. Anda bisa menilai tadi ya, pembicaraannya cukup dalam. Jadi di sini kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini ada hikmah juga. Gitu. Dalam pembicaraan tadi yang cukup dalam mengandung hikmah yang cukup besar ya. Mengandung hikmah yang cukup baik dan hikmah ini cukup dalam juga. Jadi intinya mereka datang hanya untuk memperdaya keimanan kita. Mereka datang hanya untuk merayu kita ya, agar kita mudah mengikuti hawa nafsu kita dan nanti kita akan mengikuti mereka ya. Jadi intinya siapapun kita ya, lebih baiknya menjaga kadar keimanan kita. Sesulit apapun kehidupan, sesulit apapun keadaan, sebaiknya kita tetap berada di jalur yang benar ya. Karena apapun yang kita tempuh dengan cara yang salah, suatu saat nanti kita akan menemukan atau kita akan menuai hasilnya ya, sesuai apa yang kita kerjakan dari awal. Jadi lebih baiknya hindari hal-hal yang sifatnya kurang baik ya. Maksudnya seperti misal kita terlilit ekonomi atau apa, sebaiknya kita berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena ternyata selain itu mengandung resiko kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka bisa terbawa-bawa oleh kita. Jadi sangat kasihan dan sangat disayangkan ya. Karena hikmah yang tadi diambil, mereka memang harus ada. Ya. Iya, memang benar ya. Adanya jin dan manusia memang benar, memang diadakan ya. Nah, tetapi di sini kembali ini adalah untuk sebuah ujian untuk kita. Apakah kadar keimanan kita bagus atau bisa mudah dikecoh oleh mereka. Nah, disinilah hikmah yang sangat besar. Jadi memang mereka ada dan kita ada. Dan kembali kehadiran mereka untuk apa? Kenapa diadakan? Kembali mungkin untuk untuk diri kita agar lebih baik. Gitu, agar kita tidak mudah mengikuti hawa nafsu, keinginan, ambisi. Nah, kalau berambisi itu memang harus juga ya, bagus. Keinginan juga harus ada. Tetapi maksudnya harus dibarengi dengan kebaikan. Jadi kejadian cukup singkat karena memang kejadiannya gimana ya? Saya juga bingung ya, karena begitu datang langsung tiba-tiba hadir semua.
gitu. Mungkin sahabat di sini ada beberapa yang mendengarkan kehadirannya, tapi sayang tidak tertangkap kamera ya, suara-suaranya. Nah, jadi saya bingung mau bicara apa lagi. Intinya sahabat, ambil aja hal-hal yang baiknya. Jika ada hal-hal yang tidak baik, jangan diambil, jangan diikuti. Ya, kembali diingat jika Anda sering menonton acara-acara kami, kembali atau Anda sering melihat kejadian-kejadian fenomena seperti kami ini, hati-hati, Anda jangan mudah mempercayai 100% dari ucapan-ucapan orang yang kerasukan, dari ucapan-ucapan dari bangsa jin, baik itu yang merasuki atau untuk Anda yang sedang belajar kebatinan mungkin suka ada bisikan-bisikan, sebaiknya Anda jangan mempercayai begitu saja. Anda saring dulu, Anda kaji dulu, Anda pikir dulu beberapa kali tentang bisikan-bisikan. Mungkin ini yang cukup sering berbahaya sekali di lapangan ya. Biasanya suka ada bisikan-bisikan untuk Anda yang belajar. Nah, bisikan ini adalah tahapan dari proses mempelajari sebuah keilmuan. Di sini Anda harus hati-hati betul. Karena bisikan ini banyak sekali menyesatkan sahabat-sahabat kita. Banyak sekali yang tersesat. Tersesat seperti apa? Banyak misalkan orang yang mempelajari kebatinan mengalami stres ya, gejala gangguan jiwa, atau bahkan ya sampai melakukan hal-hal yang tidak baik ya, sampai melanggar hukum. Itu katanya dari bisikan-bisikan gaib. Nah, berarti ini bisa disimpulkan bahayanya mempelajari ilmu gaib. Jadi Anda berhati-hati jika Anda sudah mulai ada bisikan-bisikan, sebaiknya Anda kaji lagi, Anda pikirkan lagi beberapa kali ya. Atau kita yang mempelajari terawangan ya, buat pemula ya. Untuk pemula juga hati-hati yang belajar terawangan. Apa yang Anda lihat itu belum tentu sebenarnya. Apa yang Anda lihat itu belum tentu sebetulnya. Jadi bisa saja jin itu menipu daya Anda, membuat pemandangan seperti yang Anda inginkan. Misal kita ingin mencari sebuah keterangan dari Nyai Blorong misalkan tadi. Bisa saja jin itu menampakkan di pandangan indera keenam Anda atau mata batin Anda itu sosok Nyai Blorong dan istananya. Bisa saja. Padahal itu buatan mereka. Nah, di sini yang harus dikaji. Atau Anda memanggil sosok tuyul misalkan. Nah, bisa saja kerajaan tuyul itu ditampakkan oleh mereka kepada indera keenam Anda atau ilmu batin Anda. Jadi Anda menerawang melihat alam tuyul dan tuyulnya. Padahal bisa saja itu adalah hasil manifestasi energi mereka untuk menipu daya kita. Manusia itu terbatas. Ya, saya menjamin hampir semuanya sama. Manusia itu pada dasarnya terbatas. Tidak ada manusia yang paling hebat. Ya, jadi ini yang dikhawatirkan. Nanti Anda melihat A, B, C, D, A, B, C, D. Anda lihat dengan terawangan Anda, mata batin Anda. A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, di sini akan timbul bahwa seolah-olah Anda itu mendahului Tuhan Anda. Jadi kurang baik. Maka dari itu harus ada pelajaran dasar. Mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi Anda bisa menempatkan dengan porsi yang pas. Itu. Jadi carilah guru agama di tempat Anda, konsultasi ya, konsultasi dengan guru agama Anda di tempat Anda, mana langkah yang harus ditempuh, yang mana dulu harus seperti apa, Anda ikuti anjuran mereka. Ada sahabat-sahabat kita yang hadir dari Garut ya, coba yang dari luar negeri silahkan kesini dulu, ngobrol dulu sini. Mana rombongan ini? Kesini Pak Cep. Ayo. Ini ada sahabat-sahabat dari Garut, dari Pangandaran ya. Dari Bandung juga ada. Sini dulu dari Jakarta. Sini dulu yuk, sini dulu. Sini dulu ah. Malam ini sepertinya sudah ya. Kita akan menyudahi acaranya. Nah. Dari mana? Jakarta. Jakarta. Jakartanya? Jakarta Timur, Cakung. Cakung. Yap. Oh. Ini Garut. Dari Garut. Dari Pangandaran mana tadi? Pangandaran. Kemana? Yes. Oh, nggak ada. Ada nggak? Nah, Pak, di sini, Pak. ada nggak? Ada.
Ada. Oh, Dari kok Pangandaran. kenapa malu ya? Oh, ada rupanya. Gimana kesannya? Kesannya jadi Dingin. dengan empuk. Iya, yang jelas dingin ya. Dingin. Eh, gimana tadi kesannya? Ya jadi tambah tahuilah istilahnya. Ah, ah. Yang katanya dan pernah melihat juga Nyi Blorong pernah difilmkan. Mm-mm. Ternyata sekarang bisa terbukti, tapi sayang ya ratunya tidak datang. Mm-mm. Hanya anak buahnya saja. Ratunya ada tadi datang, Iya, ada memang. cuman tidak masuk katanya gitu. Nah, gini, yang dari Garut gimana? Yang dari Garut. Aduh, gimana? Yang dari Garut, ini dari Pangandaran katanya. Ini masih perjaka ya? Wah, ini masih perjaka nih. Untuk yang masih lajang, ini masih lajang. Ini lajang nggak? Tajam. Oh, lajang. Iya. Lajangnya di sini. Wah, awas dilihat itu. Kalau yang melihat ada di situ tuh. Ini masih lajang katanya. Gimana kesannya? Ya, kesannya yang saya belum tahu ceritanya tentang Nyi Blorong, sekarang mah ya udah Tahu ya? gitu gimana ya. Nah, gini, tadi kan saya bilang untuk sahabat yang di sini pasti mendengarkan sesuatu. Kalau ke kamera kan nggak nyampe. Jadi yang terdengar apa tadi? Seperti apa? Boleh ceritakan? Yang tadi mah terdengarnya sebelum datang ya ada guru serupai kayak Oh, gemuruh. angin gitu. Oh ya, ada gemuruh gitu. Selain itu ada lagi? Selain gemuruh itu? Nggak kedengaran. Nggak. Mungkin ada yang dilihat nggak? Nggak. Nggak. Ya udah, syukur alhamdulillah kalau nggak ada yang dilihat. Jadi jauh-jauh bisa bersama lagi ya. Sebetulnya ini sering hadir gitu, tapi mungkin agak jarang juga ya. Ya, betul. Baru berapa kali gitu, sering tapi jarang gitu, agak bingung ya. Oh ya, ada yang bilang katanya ini settingan gitu. Jadi menurut bapak-bapak gimana ini? Menurut bapak-bapak silahkan. Kan ada beberapa mungkin ya yang bilang kalau acara petualang gaib itu settingan katanya. Nah, jadi gimana menurut Mungkin bapak-bapak? mereka yang bertanya settingan itu tidak merasakan ke lokasi. Contohnya tadi saja ada mediator yang menyerang ya. Iya, betul. Menyerang kewalahan. Itu bukan settingan. Kalau settingan mah tuh bisa ditangkap dan ternyata keras. Ternyata nggak bisa ditangkap ya? Betul, betul. Oh, tadi yang diserang tadi Iya, ini. iya. Oh iya. Wah, diserang ini. Jangan-jangan menyerang duluan ini. Iya, Menyerang langsung. Ya seperti itu ya. Emang bukan settingan. emang bahaya juga ya, ekstrim juga. Dan ini mediator itu jadi kita saring. Ya sebetulnya siapapun bisa menjadi mediator. Nah, tetapi harus melalui gemblengan. Gemblengannya seperti apa? Contoh latihan fisik. Ya, fisiknya harus dilatih dulu. Karena kalau fisiknya tidak dilatih asal-asalan itu bahaya juga. Gitu, karena ketika apa? Ada yang merasuki tubuh kita, maka semua otot itu akan meregang. Nah, jika tidak ada pelatihan fisik, maka ketika meregang sesudahnya itu bahaya. Gitu. Kurang lebih seperti itu keterangannya. Nah, ya udah untuk malam ini sepertinya kita pulang ya. Ya. Ada pesan untuk sahabat-sahabat di sana? Silahkan bicarakan. Ya nggak apa-apa, salam-salam sama yang di Garut. Mungkin banyak loh yang dari Garut, ada. Silahkan. Mungkin ditunggu ke daerah Garutnya channel petualangan. Ya, oke, siap. Nanti kita ke Garut. Ya. Nah, yang dari Pangandaran, silahkan. Mungkin buat seseorang di sana. Iya, barangkali ada seseorang yang menanti, nggak apa-apa, silahkan. Gitu. Wah, ini pemalu ya, namanya masih lajang, pemalu. Diam-diam menghanyut. Ya udah sahabat, sepertinya itu aja ya untuk malam ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan dibantu di share sebanyak mungkin ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau dalam tindakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali ambil hal-hal yang baiknya, buang hal-hal yang buruknya ya. Jadi kembali saya dan sahabat-sahabat yang di sini mengucapkan terima kasih banyak ya. Oke, untuk malam ini terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini sahabat kita yang di belakang, lihat dulu.